Oke teman-teman, ini adalah pohon kelapa sawit yang memiliki buah yang bagus ya. Padahal ini bibit kotakan. Teman-teman bisa lihat buahnya mantap-mantap dan keliling ya teman-teman. Ini ada lagi, saya akan tunjukkan ya. Seperti teman-teman lihat, ini bukan dari varietas unggul, ini varietas kotakan ya teman-teman. Tapi potensinya sudah seperti ini. Ini di usia 11 tahun ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini buahnya keliling ya. Padahal ini varietas kotakan di usia 11 tahun, tapi buahnya masih sekeliling ini ya. Nih, masih ada muncul-muncul bunga baru. Nah, jadi gimana cara perawatannya agar pohon kelapa sawit kita ini selalu berbuah melimpah? Teman-teman bisa simak di videonya ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi cara merawat kebun kelapa sawit agar memiliki hasil yang melimpah dan buah yang bagus. Nah, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih agar channel ini selalu berkembang ke depannya. Nah, jadi teman-teman ya, yang terutama sekali yang perlu kita jaga adalah kelembapan tanah dan kesuburan akar kelapa sawit kita. Yang dimana kunci daripada kelembapan tanah ini membantu suburnya akar. Nah, karena apa? Kunci daripada kesuburan akar ini membantu kesuburan pada batang kelapa sawit kita, dan kesuburnya batang kelapa sawit kita juga membantu bagusnya dan banyaknya buah kelapa sawit kita. Batang kelapa sawit yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, gimana untuk cara kita merawat ataupun menjaga kelembapan tanah dan kesuburan akar? Nah, jadi khususnya kita para petani ya, teman-teman petani kecil, kalau memang ada biaya lebih, itu teman-teman bisa mengaplikasikan jangkos. Nah, khususnya kita para petani yang memang pas-pasan, itu ada caranya ya teman-teman. Yang terutama jangan keseringan melakukan penyemprotan herbisida pada piringan kelapa sawit kita, yang dimana berefek pada gersangnya tanah kelapa sawit kita ini ya. Di piringan kelapa sawit kita ini sekali kita lakukan pemiringan menggunakan garukan saja ya, ataupun dengan cara manual. Kalau gersang ya teman-teman, atau karena kita keseringan menggunakan penyemprotan herbisida, itu takutnya akar-akar serabut yang berada di piringan kelapa sawit kita ini itu takutnya mati. Karena apa? Akar serabut yang berada di piringan kelapa sawit kita ini itu berpotensi menyerap nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan ya teman-teman. Jadi kalau akar serabutnya ini mati, maka pupuk yang kita berikan ataupun nutrisi yang kita berikan itu nanti penyerapannya kurang optimal. Maka yang perlu kita jaga sekali itu ya, jangan keseringan menyemprotkan herbisida. Sekali ya kita piring garuk ataupun piring manual ya teman-teman. Di perusahaan saja untuk menjaga kelembapan tanah, mereka menanam gulma-gulma tertentu yang memang berpotensi melembabkan tanah yang berada di perkebunan kelapa sawit mereka ya. Jadi itu khususnya para petani kecil, jangan keseringan menyemprotkan herbisida saja ya teman-teman. Boleh kita lakukan, tapi jangan sering-sering. Nah, yang kedua ya memang nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan. Jadi khususnya kita para petani kecil ya, dalam melengkapi nutrisi ataupun pupuk pada pohon kelapa sawit kita ini mungkin tidak mudah karena biaya kita yang memang kurang optimal ya. Biasanya ada 3 unsur hara yang memang kita penuhi dalam pohon kelapa sawit kita, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, jadi kalau kita membeli pupuk tunggal mungkin terlalu mahal, jadi kita membeli pupuk yang mungkin sekaligus mengandung 3 unsur hara ini. Jadi pupuk apa? Jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK ini mengandung 3 unsur hara ini ya, yang mana nitrogen terdapat pada pupuk urea, dan fosfor terdapat pada TSP, kalium terdapat pada pupuk KCl ya teman-teman. Walaupun kandungannya di NPK ini sedikit kurang ya, tidak terlalu banyak pada pupuk tunggal, yang dimana kandungannya memang agak sedikit besar ya teman-teman. Yang kedua adalah pupuk yang memang wajib kita masukkan adalah pupuk borat, dimana pupuk borat ini membantu perangsangan bunga dan pertumbuhan pada buah kelapa sawit kita ya teman-teman. Jadi pupuk borat ini memang wajib kita masukkan. Kalaupun memang ada biaya lebih, setahun setidaknya kita masukkan 2 kali ya teman-teman.
Nah, dan pupuk NPK juga setahun kita masukkan 2 kali kalau ada biaya lebih. Kalau memang biaya kita minim, ya setidaknya memang kita harus pupuk ya. Jangan sampai tidak sama sekali, karena akan berpengaruh juga di perkebunan kelapa sawit kita. Jadi mungkin itu saja sekedar informasi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Tapi teman-teman perlu saya ingatkan, cara ini bukan berarti kita terhindar dari namanya buah trek dan kosongnya buah. Jadi cara ini tetap tidak lepas dari namanya treknya buah ya teman-teman. Tapi setidaknya walaupun trek buah tidak terlalu turun, walaupun kosong buah tidak terlalu banyak. Yang biasanya kita misalnya dapat 2 ton, kalaupun musim trek dan kosong buah, itu kita masih dapat 1 ton 500 ataupun 1 ton 400. Ya cukup lumayan ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja sekedar informasi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.